Halo guys, kembali lagi di channel Brian Legacy. Ya, kali ini kita mau cek update dari saham-saham yang eh, bisa dibilang apa nih, high risk, high return gitu ya. Di sini ada apa GIIAA atau Garuda, lalu ada GGRP ya, GGRP, Laba, Bitek, PPRX dan Men. Nah, kita mau cek update-nya ya. Kita lihat di Stockbit. Nah, untuk Kia ini alhamdulillah ya, di laporan keuangan kuartal 4-nya beneran positif dong. Ya, jadi di kuartal 4-nya ini dia cuan sebanyak 800 miliar gitu ya. Ya, semoga ini jadi sinyal positif di tahun 2025, bisa terus membukukan laba gitu ya. Oke, lalu sahamnya setelah anjlok sampai ke 31 kemarin itu rebound ya. Ya, saya pikir bakal turun terus gitu ya. Ternyata benar, kalau dia laporan keuangannya positif pasti akan ada apa namanya, sentimen positif juga gitu ya. Akhirnya sahamnya diapresiasi lah gitu. Nah, ini kemungkinan bakal naik lagi ya, dilihat dari antriannya yang cukup banyak ini gitu. Oke, tapi kalau kita lihat dari pembeli, oh YJ, Lotus ya, sepertinya bukan retail. Oke, itu untuk Garuda ya. Lalu GGRP. Oke, berarti Garuda menarik, alhamdulillah. Berarti ya, semoga cepat balik lah ke apa namanya, ke 60-an gitu ya, karena kita punya harga di situ. Oke, GGRP ini masih suspend statusnya, dan corporate actionnya juga belum ada info terkait right issue ya. Oke, RWPS juga belum ada lagi nih infonya. Ya, jadi GGRP belum ada update apa-apa ya. Jadi kita bisa masih menunggu aja. Lalu laba. Oke, laba ini cukup mengesalkan karena gua udah eh, iseng masuk di harga 250 ya. Itu di harga 250 masuk, sekarang turun 50% lebih. Sampai di harga terendahnya itu sempat di 109 gitu ya. Ya wes, nggak apa-apalah. Oke, ya kemungkinan nanti kita lihat di kuartal pertama 2025 ya. Jika berhasil membukukan laba, mungkin kita akan pikirkan untuk average down gitu ya. Oke, untuk laba seperti itu, karena memang apa ya namanya, dia kan transisi dari saham perusahaan baja gitu ya ke baterai listrik gitu. Dan itu sebenarnya diakuisisinya itu di kuartal 4 2024 gitu ya. Tapi di sini kalau kita lihat dari cuannya, eh, dari revenue-nya sih mungkin apa ya, mencerminkan perubahan tersebut ya. Itu revenue-nya tuh naik lumayan tinggi ya, dari di kuartal 4 itu. Kalau di tahun 2023 itu biasanya cuma satu digit gitu ya, cuma 3 M. Ya, ini revenue-nya udah 17 M gitu. Tapi tetap dia masih membukukan kerugian gitu ya, statusnya ruginya sampai 3 M gitu. Nah, mungkin nanti di 2025 kita lihat apakah dia bisa membalikkan keadaan dari rugi menjadi cuan. Nah, itu akan menjadi katalis positif yang menarik. Seperti itu ya untuk laba.
Oke, selanjutnya apa tadi? Selaba. Oke, Bitek, Bitek. Oke, Bitek ini. Wah, ada Bitek. Oke, untuk Bitek ya masih di area ini aja ya. Ya alhamdulillah, setidaknya di posisi sekarang pun masih floating profit ya. Itu kemarin itu karena kita butuh, kita udah sempet lepas beberapa kali ya, dari mulai di harga 7 sampai harga 8 lah. Jadi ya, barangnya udah nggak terlalu banyak gitu, tapi ya gue di sini masih eh, coba gambling ya ibaratnya. Kemarin itu dia berhasil lolos dari PKPU, dan itu eh, di sini ya, di tato M nya kan kemarin tuh ada M sama X ya. Nah, sekarang tato M nya udah nggak ada ya, harusnya sih bisa menunjukkan perbaikan gitu ya, bisa menunjukkan perbaikan. eh, Artinya ya harganya harusnya bisa diapresiasi lebih lah gitu ya. Ya nggak usah muluk-muluk, kita berharap ke 30 aja tuh, kalau punya average di 3 kan udah 10 kali lipat gitu ya. Dan itu jadi menarik ya, kalau kita naruh 1000 lot aja, dari 300.000 bisa jadi 3 juta gitu ya, seperti itu. Katalis positifnya itu aja sih, tato M nya itu hilang ya karena udah berhasil lulus PKPU. Lalu kalau kita lihat dari order book, kita lihat ya. Oke, menarik cukup. Di sini ada MG, dia koleksi. Ya kalau MG koleksi ya biasanya dia juga akan jual cepat juga biasanya. Dia untuk mungkin nanti naik ke 10 atau 11 sudah dijual lagi biasanya. Kayak gitu ya kalau MG yang masuk sih biasanya seperti itu. Nah, kalau di sini sih terakhir yang banyak AI nih ya. Tapi dia masih kecil. Oke, di sini ada MG dan YB yang cukup besar terakhir di akumulasi. Coba kalau kita lihat dari bulan Januari, siapa yang paling banyak akumulasi? Oke, ternyata masih lebih banyak CP, XA dan XL. CP itu Februari. Oke, XL ya, kita tahu lah ya. Oke, Bitek itu dulu katalis menariknya, alhamdulillah tato M nya itu udah hilang. Lalu next kita ke PBRX. Oke, PBRX. Bagaimana dengan PBRX Pan Brother ya, yang kita tahu ekspor terbesar kita ke Amerika itu nomor 2 adalah tekstil ya. Dan salah satu pemain ekspor tekstil ya PBRX gitu ya. Nah, dengan adanya tarif impor 32% itu wah cukup ya, aduh. Ya nggak tahu lah, nanti kita lihat gimana eh, apa namanya. Nah, lihat PBRX makin curam dibikin Trump, nah, kayak gitulah. Artinya ya bisa jadi katalis negatif lah ya buat PBRX gitu ya. Walaupun kemarin sudah berhasil lolos PKPU dan berhasil memangkas utang ya dari berapa gitu. Namun ya statusnya sampai saat ini masih suspend ya, laporan keuangannya belum ada gitu ya. Jadi kalau mau keluar juga nggak bisa.
berharap aja nanti ada katalis positif apalah gitu ya. Dan ya sebenarnya berharap dari PBRX-nya sendiri dulu sih mereka bisa melaporkan laporan keuangan di tahun 2024-nya dulu gitu ya. Kalau yang penting itunya dulu lah dilaporin biar nggak disuspend gitu ya. Kalau udah nggak disuspend kan kita bisa ya tradingin gitu sahamnya. Oke, jadi ya gimana ya PBRX nih, ya nunggu dari mereka aja sih untuk ngirim laporan keuangan gitu ya biar nggak disuspend dan kita bisa transaksiin barangnya gitu ya. Oke, terakhir men. Nah men ini eh, apa ya, menarik ya. Kemarin itu kita gambling masuk di 44, berarti kan udah cuan berapa tuh ya, belasan persen lah ya. Kenapa gua gambling masuk di 44? Karena kalau kita lihat di corporate action ini ya ada tender offer di harga 44, itu artinya pemain-pemain ya, ya si apa namanya, si apa, perusahaan-perusahaan yang apa namanya, backdoor listing melalui men ya, mungkin yang kalian lihat di sini nih di insider tuh akan ada perusahaan-perusahaan ini. Nah itu mungkin eh, mereka akan masuk di harga segitu, jadi ya kita ikut aja lah masuk di harga 44 gitu ya. Tuh, jadi ya cukup menarik dan ya alhamdulillah udah dikasih cuan sebenarnya. Ya jadi nggak tahu sih ini bakal naik lagi atau enggak. Ya kita lihat aja nanti ya. Gitu. Sip, seperti itu aja mungkin untuk main, nanti kita juga kemungkinan akan jual. Ya udah dikasih cuan lumayan dalam waktu singkat lah ya, dari seminggu tuh udah naik belasan persen gitu ya. Ya semoga besok masih bisa naik lagi. Oke, mungkin update-nya untuk emiten-emiten yang ada di sini seperti itu ya. Dari Gia yang berhasil membukukan laba, GGRP yang masih stagnan, tidak ada info aksi korporasi lanjutan. Laba yang kita pikir bakal positif, labanya di kuartal 4 2024 ternyata malah minus. Lalu Bitek ya sebenarnya di harga 8 pun kita bisa keluar, udah bisa cuan lumayan gede gitu ya, 100% lebih. Namun karena ada apa, dia berhasil lolos PKPU, nah kita masih mau nunggu gitu apakah masih bisa naik lagi atau enggak. Lalu PBRX ya sentimen negatif dari Trump tentunya, lalu juga dia masih menunggu mereka memberikan laporan keuangan 2024-nya biar lepas suspendnya dan kita bisa trading apa sahamnya gitu. Oke, men ini dari 1 2 3 4 ya, dari 4 5 6, dari 6 saham ini yang menguntungkan itu Bitek dan Men ya, karena ya alhamdulillah berhasil harganya naik gitu ya, walaupun ya bisa dibilang gambling ya, beli di harga tender offer gitu, itu eh, pikiran sederhana aja gitulah, nggak usah apa namanya, analisa macem-macem. Sederhananya ada yang mau beli di harga segitu dan mau beli banyak sampai 99%, ya kita ikut aja beli gitu. Oke, mungkin itu aja update-nya dari saya terkait saham-saham ini. Semoga tanggal 8 nanti kita tidak trading halt ya. Oke, thank you.